Boleh kalian semuanya berdiri untuk mengecek kanan kiri kalian dan di kolong meja kalian akan terdapat sampah yang berserakan. Biasanya suka ada sampah di kolong meja di kolong meja. Ada tidak? Bersih? Bersih. Bisa kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita awali dengan doa semuanya berjalan dengan baik dan apa yang diberikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, silakan duduk kembali untuk berdoa. Memimpin doa. Ada. Mulai. Hari ini kita pembahasan mengenai permintaan. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai skala prioritas. Skala prioritas ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan permintaan ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin memberikan kalian sebuah video inspirasi untuk kita semua dalam pembelajaran hari ini. Oke, kalian perhatikan. Siapakah yang menjadi raja kita? Pasti jawabannya adalah Singa. Lalu bagaimana bisa Singa mendapat gelar sebagai raja dan penguasa dunia? Padahal Singa bukanlah binatang terkuat, karena si bencana yang paling kuat. Singa juga bukan binatang tercepat, karena jika lebih cepat daripada Singa. Singa juga bukan binatang yang paling pintar, karena banyak sekali binatang yang lebih cerdik daripada Singa. Lantas apa yang menjadikan Singa sebagai penguasa dunia? Jawabannya adalah mentalnya. Ya, karena mental Singa berbeda dengan binatang lain. Singa mempunyai kendali keluar Singa. Singa tak pernah mengikuti, Singa memakan tangan, dan keberanian Singa adalah sifat utama yang membuat Singa ditakuti. Bahkan binatang terkuat sekalipun akan takut oleh Singa, karena tanpa rasa takut Singa tak akan menyerah terus saja. Bahkan ketika dikepung sepuluh hebat sekalipun, Singa akan berjuang dan terus bertarung hidup atau mati. Ketika mental Singa kita tanam dalam diri kita, maka ketakutan dalam hidup dapat kita kuasai. Ketika kecewaan, kesusahan, kegagalan, bahkan hidup terpuruk oleh angsuran hutang menimpa Anda akan terus berjuang, terus berusaha dengan penuh keberanian. Bagi Singa Yang barusan Ibu tampilkan, apa motivasi yang bisa kalian ambil dari tayangan tersebut? Berani mental seperti kalian harus Kita harus berani. Kita harus berani dan mempunyai mental Singa yang mempunyai semangat juang yang tinggi, sama seperti kalian. Kalian harus mempunyai motivasi belajar yang tinggi ya untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan. Pokoknya belajar. Oke, tepuk semangat. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam materi permintaan ini. Yang pertama adalah kenapa sih kita harus belajar permintaan? Kenapa kita harus belajar tentang permintaan? Maksudnya di sini adalah agar kalian itu mempunyai paham akan sebuah konsep keseimbangan perasaan. Tentang keseimbangan perasaan, bagaimana sih mempunyai modal dalam bentuk rupa dan sadar. Nanti kita akan belajar tentang permintaan dalam bentuk rupa dan sadar dengan beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini salah satunya adalah agar kalian paham apa sih maksud dengan kehadiran permintaan yang terjadi dalam lingkungan sehari-hari tentang sebuah permintaan. Dan di sini kalian juga nanti akan dapat memahami faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa saja sih? Apakah faktor akan keinginan manusianya? Apakah faktor akan kebutuhan manusia? Oke. Dan nanti juga penilaian akan dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah mengenai penilaian sikap. Sikap nanti akan dinilai oleh
saksikan hasil diskusi yang nanti kalian akan diskusikan dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran sebelum penunjukan ibu akan melakukan sebuah post test untuk kalian. Namanya post test. Ya, oke. Kita langsung masuk saja. Ya, langsung saja ke permintaan. Oke, ibu ingin kalian melakukan sebuah literasi sedikit tentang permintaan sebelum ibu lanjut ke lagi permintaan. Kalian boleh baca di Google atau di buku paket, ya. Buku paketnya kemarin ibu udah berikan. Apa masih ada nggak di kelas ini? Atau dikembalikan lagi ke perpustakaan? Tapi kalian sudah mengerjakan kan tugas yang diberikan minggu lalu mengenai peta konsep tentang permintaan. Ya, nanti ibu akan tanyakan sedikit mengenai permintaan yang sudah kalian buat dalam peta konsep yang kalian kerjakan minggu lalu ya. Ibu akan tanyakan sedikit. Dengan ibu mau tahu boleh kalian melakukan literasi di rumah? Benar nggak? Kalian melakukan literasi di perpustakaan? Kemarin ada dalam pelajaran terakhir pada saat guru kosong. Pertama, apa yang dimaksud dengan permintaan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Tentang permintaan. Ayo. Ya, ya boleh silakan. Makasih ya, Lucy. Permintaan ada 3 hal yang berkaitan dengan permintaan. Yang pertama, kuantitas yang diminta, tidak pasti meminta sesuatu hal yang kita mau. Yang kedua, keinginan konsumen akan suatu barang. Dan yang ketiga, kualitas barang yang kita minta. Kita selalu meminta barang dengan bagus bagus, dengan harga yang murah juga. Buat ibu. Oke ya. Ya, terima kasih juga. Jadi yang namanya diminta adalah Barang yang kita minta. sesuatu barang yang kita inginkan atau yang kita bagus banget ya jawaban kalian. Benar ya, laksanakan literasi di rumah ya. Oke, yang berikutnya tentang ini. Kalau yang namanya permintaan, kalian sudah paham permintaan. Kalian sudah paham akan hukum permintaan. Pasti paham juga dong mengenai rumusnya. Ada nggak kemarin waktu literasi ada rumus permintaan? Ada. Coba ibu minta dituliskan rumus permintaannya seperti apa. Siapa yang mau tuliskan rumus permintaannya? Dina boleh. Silakan. Sebelah sana. Ya. Rumus permintaan. Benar nggak ini rumus permintaan? Tapi kalau yang belum sih pasti belum tahu nih. Tahu kan rumus ini kan? Apa yang maksud dengan P? Apa itu Q? Oke, ada yang tahu? Kalau yang sudah melakukan literasi nih? P itu apa? P itu adalah harga. Ya, apa? I juga barang. Betul? Permintaan ya. Harga dikurangi harga pertama, atau dibagi harga pertama sama dengan kuantitas dikurangi kuantitas pertama dan kuantitas kedua dikurangi kuantitas pertama. Oke. Lanjut ke berikutnya, masih mengenai permintaan. Nah, sudah permintaan, sudah hukum, sudah rumus permintaan, kita masuk ke dalam Pengertian. pengertian apa sih elastisitas permintaan itu? Yo, dengar yang bisa jelasin ke ibu. Jamila lagi, ibu orang hatinya nih Jamila. Boleh. Apa itu elastisitas permintaan? Jadi pengertian elastisitas itu jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang akan menurun. Tingkat perubahan ini berbeda-beda untuk barang tertentu. Kenaikan harga yang kecil akan mengakibatkan permintaan turun dengan drastis. Perbedaan ini diukur sebagai elastisitas. Lebih gambarnya, elastisitas permintaan menunjukkan persentase perubahan jumlah permintaan jika terjadi kenaikan harga 1%. Dan semua hal
kasih ini jumlah. Jadi secara garis besar mungkin apa besar atas permintaan apa? Oke, coba ibu minta kamu tuliskan rumusnya. Ya, rumusnya saja. Oke, terima kasih Jamila. Nah, ini adalah rumus dari elastisitas permintaan, ya. Elastisitas sama dengan delta Q dibagi delta P kali P per Q, di mana delta Q itu adalah kuantitas awal dikurangi kuantitas pertama, dan harga awal dikurangi harga sama harga awal dibagi kuantitas awal. Oke, sampai sini ya literasi kita hari ini. Nanti kita berdalam lagi dalam sebuah diskusi kelompok. Oke, lanjut. Jadi sudah dijelaskan ya kita pembelajaran hari ini. Oke, nah ibu ingin menampilkan sebuah gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang pernah pergi ke pasar? Selain itu dalam satu minggu berapa kali ke pasar? Dua kali. Apa yang dilakukan di pasar? Belanja apa? Sayuran, kebutuhan di rumah. Oke, itu sekarang bertanya. Tadi kalian bilang pernah pergi ke pasar. Makanya berarti ya, ada penjual, ada pembeli, ada sayuran, ada buah-buahan, ada ikan, ada daging. Oke, terima kasih Dila. Ada yang lain? Apa sih yang kalian lakukan di pasar? Ibu ini ada ya sebentar ya. Jasa kebersihan. Apa lagi? Sudah. Oke, makasih Nurul. Ya, Aldi. Aldi. Ya, apa? Adanya distribusi barang, kegiatan membayar barang, berarti jual beli ya? Ya. kegiatan jual beli barang. Lagi? Gabung. Sudah. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Oke, yang berikutnya. Apa sih pada saat kalian pasar ya? Kan saat kalian membeli tuh, ya kan? Pasti dalam membeli kalian akan bernegosiasi kan? Kenapa kita harus bernegosiasi? Ya karena Ya, ibu-ibu di Indonesia mayoritasnya menawar. mayoritasnya ibu-ibu suka menawar. Gitu. Oke, terima kasih Asri. Ada lagi yang lain? Kenapa kita harus bernegosiasi di pasar? Tanya minggu yang terakhir. Faktor apa saja sih yang membuat kalian melakukan sebuah permintaan? Faktornya. Jamila, bisa jawab? Bisa menambahkan? Ya, boleh. Menambahkan. Faktor apa saja yang membuat melakukan permintaan? Karena kita sebagai pembeli tentunya bisa mengajukan permintaan. Karena kita juga kan berhak meminta apa yang kita inginkan kepada penjual. Oke, bagus Jamila. Ya, yang namanya permintaan itu apa ya? Untuk minta, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita tidak punya permintaan, apa yang terjadi? Lanjut, sekarang diskusi ya. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ibu sudah siapkan stick note di bawah meja kalian. Ya, silakan kalian lihat warna stick note yang ada di bawah meja. Lalu kalian gabung dengan kelompok kalian berdasarkan stick note yang kalian dapat di bawah meja. Posisi kelompoknya sudah ibu tentukan di atas meja masing-masing. Enggak, bukan meja masing-masing. Ada salah satu meja ya, 5 meja sudah ibu siapkan warna stick note berdasarkan warna yang kalian pegang. Silakan kalian langsung bentuk kelompoknya. Berdiri kalau ada yang 4, ada yang 5 ya, tidak sama ya. Kalau lihat banyak yang hadir.
Untuk tabel permintaan dikasih dulu ya. Kalian membuat permintaannya tentang sayuran atau tentang buah-buahan, buah-buahan. Apa nanti dicoret di dalam tabelnya ya? Yang tabel. Oh, yang tabel ya. Oke, waktunya sudah habis. Kita sekarang tentang kehidupan. Ya, boleh. Ngomong apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lavender yang beranggota 5 orang, Andika Ardiansyah, Dinada Mayati, Risma Nuraini, Asri Agustina, dan Mutia Siti Salwa akan mempresentasikan hasil kerjasama kita tentang pasar. Di sini ada pertanyaan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada, lalu kalian diskusikan tentang aktivitas apa saja yang ada di pasar. Yang ada di pasar yaitu membeli suatu barang, kegiatan tawar-menawar barang, dan menjaga kebersihan yang menawarkan jasa di pasar. Yang berikutnya kegiatan membayar barang. Di sini kita juga membuat tabel permintaan tentang buah-buah, ada jeruk, melon, mangga, semangka, pisang, anggur, pepaya, apel, dan alpukat yang berharga 20, 10, 18, 30.000, 15.000, 11.000, 8.000, 13.000, 7.000, sama 12.000. Dan kita juga membuat kurva permintaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik. Saya ingin bertanya. Silakan. Mari. Sebelumnya kenapa Anda bisa ingin bertanya? Manakah barang yang permintaannya tinggi dan manakah barang yang permintaannya rendah? Tadi saya tidak dijelaskan. Kalau menjelaskan, terima kasih. Ingin jawab pertanyaan yang permintaannya tinggi ada di harga 7.000, yaitu alpukat. Soalnya harga normalnya 10.000, sekarang lagi ada di 7.000. Terus permintaan yang paling sedikit ada di semangka, soalnya harganya menginjak 30.000 dikarenakan petani sedang gagal panen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yellow Color akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, yang pertama, lembaran yang pertama yang diberikan oleh adalah coba kalian perhatikan gambar yang ada, lalu kalian analisis bersama kelompok kalian tentang aktivitas yang terjadi di dalam pasar. Nah, jadi jawabannya adalah di pasar tentunya terdapat berbagai macam-macam aktivitas dan kegiatan yang terjadi. Contohnya seperti yang pertama, jual beli barang, negosiasi harga, pameran dan promosi, interaksi sosial, penawaran makanan dan minuman, dan yang selanjutnya adalah hiburan dan pertunjukan. Nah, hiburan itu contohnya seperti hiburan musik. Lalu yang selanjutnya, kami juga membuat sebuah tabel permintaan yang berjudul tabel sayuran. Dan ini adalah hasil dari analisis tabel yang dikerjakan oleh kelompok. Di antaranya sayurannya antara lain bayam, wortel, timun, kangkung, jamur, kentang, cabai, kubis, sawi, serta labu siam. Lalu di sini juga kita membuat kurva permintaan sayuran tersebut seperti yang ada pada
Dan yang selanjutnya adalah kami juga membuat sebuah harga permintaan yang rumusnya I dikurangi P1 per I2 dikurangi P1 sama dengan P kurangi P1 per P2 dikurangi P1. Yang hasilnya dari kami adalah I sama dengan P1 dikurangi 2. Adakah yang mau bertanya? Ya, silakan. Kenapa kalian lebih memilih sayur-sayuran daripada tanaman yang lainnya seperti buah-buahan, ikan, dan nah, Oke, yang pertama sih tentunya mengapa saya memilih dari sayuran-sayuran itu karena saya seorang vegan atau sangat suka dengan sayur-sayuran. Seperti suka sekali saya makan wortel tanpa menggunakan bahan apapun. Intinya sih lebih ke vegan. Ada yang lain? berapa besar permintaan atas analisis yang kelompok Anda lakukan pada permintaan akan sayuran? Oke, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya dan kami akan menjawab. Besar harga yang kami hitung adalah I sama dengan P1 dikurangi 2. Mungkin minta penjelasan itunya ya, P-nya harganya berapa mungkin atau kuantitinya mungkin ya. Diketahui dari kami adalah P1-nya 5.000, P2 15.000, I1-nya 1 kg, I2-nya 2 kg. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah hitam maupun yang lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian di bawah sudah semuanya terkasih depan. Dari perwakilan tadi ya, perwakilan di 4 kelompok sudah maju ke depan yang membahas mengenai buah-buahan. Untuk kelompok ini, kelompok ungu membahas mengenai buah-buahan. Sama, buah-buahan juga. Ada yang berbeda membahasnya selain buah-buahan? Ya, sayuran. Coba bacakan mengenai sayurannya. Bacakan mengenai sayurannya. Sayuran apa saja yang kamu bahas? Ada kangkung, lauri, cabai, bawang, kentang, timun, kol, tomat, ubi, dan terong. Dengan harganya bervariasi atau sama untuk permintaannya? Bervariasi, Bu. Coba sebutkan. Ada yang harganya 29.000, 74.000, 75.000, 69.000, 130.000, 72.000, 81.000, 44.000, 111.000, 63.000. Terima kasih untuk kelompok. Itu kelompok yang terakhir kelompok ini membahas mengenai hampir sama. Jadi saya juga sama. Oke, dianggap sama ya. Dari analisis yang kita lakukan, yang kalian lakukan melalui diskusi dengan teman-teman kalian. Jadi kesimpulannya mengenai pasar adalah apa yang jelas. Pasar adalah sebagai usaha yang punya uang untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Ya. Oke, kenapa dari pasar adalah transaksi berfungsinya antara pembeli dan penjual dalam hal barang dan jasa. Sebelum kita kembali ke kesimpulan, Ibu akan membagikan lomba penilaian dengan teman sebaya. Jadi teman kalian menilai kalian, ya. Satu
Oke, siap. Hubungan di ketua kelompoknya masing-masing. Pegang saja sama ketua kelompoknya. Oke, yang berikutnya adalah ibu ingin menambahkan sedikit tentang permintaan. Jadi namanya permintaan adalah sebuah keinginan akan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh kita sebagai makhluk hidup. Sekarang ingin mengetes nih. Tadi kan udah kerja kelompok, kalian sudah melakukan literasi tentang permintaan. Ibu ingin melakukan sebuah post test yang bisa kalian buka di aplikasi SDA-nya masing-masing dengan judulnya post test ekonomi. Ya, silakan dibuka aplikasi SDA-nya. Ibu beri waktu selama 3 menit untuk mengerjakannya. Oke, selesai. Oke, ibu ingin meminta sebuah emoji dari HP kalian, atau boleh di belakang kertas tadi penilaian oleh teman. Penilaian oleh teman di belakangnya. Gambar emoji tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, ibu kasih waktu 1 menit untuk membuat gambar emoji di kertas atau di HP. Bebas, boleh di HP atau di kertas. Kertas aja, Bu. Serah bebas. Ya. Gambar 1 menit di HP, Bu. Jadi sekarang. Angkat semuanya tinggi-tinggi. Gambar emosinya. Ya, gambar emosinya. Oke. Oke, terima kasih Kasiatur. Oke, Ibu akhiri materi kita tentang permintaan sampai di sini. Selanjutnya untuk materi minggu depan adalah mengenai penawaran. Sama ibu minta kalian literasi di rumah buat sebuah peta konsep. Minggu depan akan ibu tanyakan kembali mengenai penawaran. Paham? Sampai sini ya ibu ditanyakan mengenai penawaran. Paham semuanya? Paham? Terima kasih kalau paham. Dan untuk ketua kelompok, tolong kumpulkan hasil kerja diskusinya. Nanti serahkan ke ibu beserta penilaian dengan teman saya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini.